Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami menikmati waktu-waktu di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh semakin dekat kepadamu, kami boleh semakin melekat kepadamu Tuhan. Ini hati kami Bapa, kami mau bawa yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami siapkan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Umat Tuhan boleh kembali duduk. Kerinduan kami Tuhan untuk dekat dengan Engkau ya Bapa. Kerinduan kami Tuhan untuk terus bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka
dekat padamu, dekat padamu. Ya Tuhan, ini kerinduan kami ya Aba.
undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. And I love you, Jesus, I love you. Kami mengangkat tangan kami. Yes, I love you because you first loved me.
tinggikan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Bersama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab di dalam Yesus ada kuasa untuk membebaskan, untuk menyelamatkan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Bersama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada nama dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang sanggup membebaskan. Haleluya, haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari umat Tuhan boleh persilakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom tante-tante, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya Tuhan selalu memimpin kehidupan kita. Bersama saya Alvin, berikut HOG News minggu ini. Dukung dan doakan pelayanan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GBI House of Grace Semarang. Bagi jemaat yang belum melakukan pengisian data, dapat segera mengisi digital form melalui link atau scan barcode berikut.
Apabila memerlukan bantuan dapat menghubungi nomor berikut. Tuhan itu punya hak penuh atas kehidupan kita. Ya. Dia merencanakan apa yang ada di pikirannya. Dia itu sudah tahu apa yang akan dia bentuk bagi setiap kita. Bergabunglah dalam morning call dan nikmati kuasa hadiratnya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Berapa banyak ikan yang Yesus doakan untuk memberi makan 5.000 orang? 5. Ayo, ikannya. 2. Iya, ikannya 2. Yang 5 itu apa? Roti. Roti. Teman-teman jangan lupa join Cool Kids ya. Kita akan bertemu, bermain dan bertumbuh dalam Tuhan. Besok Rabu 22 Maret jam 5:30 sore melalui Zoom. Terima kekuatan yang baru saat kita memuji dan menyembah Tuhan dalam menara doa yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Menara doa puasa diadakan setiap Sabtu jam 11 siang di gereja. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang yang diadakan setiap Minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa Harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga
adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya mau lihat angkat tangan-tangan yang terangkat, yang diberkati oleh Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membagikan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita akan perkatakan
tema tahun ini bahwa di tahun 2023 ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Amin. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Di ibadah raya yang pertama ini Engkau hadir memberkati setiap kami semua. Kami ucap syukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami saat ini bersatu hati berdoa untuk pemimpin rohani, Ketua BPP GPI Bapak Dr. Rudin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak dan Ibu Rohani, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotrarjo yang di Jakarta, Ibu PDM Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, dan Gembala Jemaat di tempat ini, Bapak Pendeta Timotius Andi dan keluarga Tuhan. Engkau yang telah memilih dan menetapkan hamba-hambamu ini Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi setiap mereka Tuhan. Engkau yang memperlengkapi setiap mereka ya Tuhan Yesus. Supaya setiap mereka ini boleh semakin hari semakin cinta Tuhan. Hidup dalam roh takut akan Tuhan. Dan penyertaan pelindungan Tuhan sempurna bagi mereka ya Tuhan Yesus. Di dalam tugas pelayanannya Tuhan, penggembalaannya Tuhan yang membuat kehidupan mereka menjadi berhasil. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Dan sepanjang tahun 2023 ini, mereka juga boleh melaksanakan karya Tuhan yang luar biasa. Semakin diperluas dalam pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota Wonosobo. Kota di mana kami boleh tinggal. Suatu kota yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan kota Wonosobo ini menjadi kota yang semakin subur dan makmur ya Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan bagi kota Wonosobo ini. Terjadi lawatan Tuhan. Terjadi penuaian setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus bagi kota kami ini. Kami rindu Tuhan kota kami ini dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Mulai dari sistem pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh jajaran yang ada, Tuhan yang berikan hikmat bagi setiap mereka Tuhan. Supaya mereka juga boleh membawa kota Wonosobo ini semakin maju dan berkembang. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di kota Wonosobo ini bersatu hati. Untuk sama-sama bergandengan tangan. Untuk menuai setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Bangsa yang besar ini Tuhan Yesus. Di mana Engkau mengasihi bangsa ini. Kami percaya bangsa Indonesia juga dipulihkan, dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Terjadi penuaian jiwa-jiwa Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, bangsa Indonesia mengalami lawatan Tuhan yang besar. Jamahan Tuhan yang besar ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk sistem pemerintahan yang ada. Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. MPR, DPR, para menteri yang ada Tuhan. Supaya mereka juga berjalan dalam roh takut akan Tuhan. Tuhan berikan pengertian bagi setiap mereka, hikmat-Mu Tuhan. Sepanjang tahun 2023 ini Tuhan, boleh semakin maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk tahun 2024 Tuhan, di mana akan ada pemilu, pemilihan presiden dan pilkada serentak di bulan Februari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih dan menetapkan Bapak Presiden bersama Wakil Presiden yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran Tuhan. Saya percaya Tuhan, melalui pemimpin-pemimpin ini, bangsa Indonesia akan dibawa semakin baik lagi ya Tuhan Yesus. Karuniakan keamanan, hindarkan dari segala yang jahat, segala sesuatu yang dari si jahat yang berusaha untuk merusak bangsa Indonesia ini, yang untuk mengacaukan bangsa Indonesia ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, di mana anak-anak muda yang dipulihkan, dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus, yang cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai untuk memenangkan banyak jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan untuk Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Kami berikan persembahan untuk Engkau Tuhan, Engkau yang menguduskan, menyucikan persembahan kami Tuhan. Kami bersuka cita, sebab kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa kami ya Tuhan.
Mari sekali lagi umat Tuhan katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Sekali katakan, saat ku berdoa Tuhan, berdoa, kuasa-Mu bekerja. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya. Oh, dia adalah basyana nama. Haleluya. Mari umat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini mari sembah Dia, bermazmur, naikkan pujian penyembahan kita. Katakan, Kau yang terbaik Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat waktu-waktu kami boleh beribadah kepada-Mu. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajar dan memimpin seluruh kehidupan kami. Mari Roh Kudus, ini waktunya Engkau berbicara kepada setiap kami. Pakai hidup hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan biarlah hanya yang ilahi saja yang hamba-Mu sampaikan kepada seluruh umat Tuhan. Urapi hamba-Mu Roh Kudus, dan pengurapan yang sama juga Tuhan curahkan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dikasih Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa di ibadah. Dan saya percaya kita semua datang beribadah dengan antusias. Terima kasih buat Bapak Gembala buat kesempatannya. Kalau saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, hari ini saya mau bagikan tentang hal berdoa. Saya percaya kata-kata doa kita sudah sering mendengarnya. Setiap kita diajar berdoa, sedari kecil mungkin orang tua kita mengajar kita untuk berdoa. Bahkan kepercayaan di luar kekristenan pun mereka mengenal kata berdoa. Sesuatu yang tidak asing, tetapi saya rindu bahwa setiap kita tidak alergi dengan hal berdoa. Kita mungkin sudah sering mendengar pengajaran tentang doa. Kita mungkin sudah sering mendengar kata-kata tentang doa. Bahkan ketika kita ada pergumulan, kita datang kepada hamba Tuhan, Pak Gembala, saya rindu melakukan ini, tolong dukung doa. Kita sering berkata seperti itu. Ketika kita menghadapi masalah pun, Bapak Gembala bilang, ayo berdoa.
Mari kita berdoa. Sesuatu yang tidak asing, tetapi sekali lagi saya ingatkan jangan kita alergi tentang kata doa. Karena doa adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Apa itu doa dalam kehidupan kekristenan? Mari kita akan belajar pagi hari ini. Dalam kehidupan kekristenan, doa adalah sesuatu yang luar biasa. Karena doa ini berbicara tentang apa? Tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kekristenan, doa bukan sekedar rutinitas. Bukan sekedar sebuah rutinitas, oh kalau pagi hari saya berdoa, bangun tidur saya berdoa, nanti mau makan saya berdoa, saya mau berangkat ke kantor berdoa, sore hari sebelum tidur berdoa. Bukan sekedar sebuah rutinitas. Memang lebih baik ada rutinitas berdoa daripada rutinitas tidak berdoa. Ya. Tetapi perlu kita ingat bahwa doa bukan sekedar sebuah rutinitas. Doa adalah sarana membangun hubungan kita dengan Tuhan. Allah kita itu Allah yang rindu memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia ditempatkan dalam Taman Eden, maka di situ Tuhan rindu ada sebuah relationship yang dibangun, hubungan. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri datang dari surga untuk apa? Menyelamatkan, mengembalikan hubungan yang rusak itu. Wow, sesuatu yang luar biasa. Inilah keistimewaan kita di hadapan Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan rindu membangun hubungan dengan kita. Jadi doa ini bukan sekedar kata-kata tetapi komunikasi. Karena dalam hubungan itu ada komunikasi. Berbicara komunikasi tentu saja sesuatu yang sifatnya dua arah antara kita dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar kita yang terus ngomong, terus bicara kepada Tuhan. Tetapi izinkan Tuhan juga berbicara memimpin langkah hidup kita. Itu doa dalam kehidupan kekristenan. Makanya ada istilah bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, kita akan kehilangan gairah kita akan Tuhan. Rohani kita akan menjadi turun. Dan kita mudah kalah dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan yang ada. Jadi doa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu pagi hari ini izinkan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Apa yang mau Tuhan nyatakan secara pribadi, lepas pribadi. Ya, tolong dibantu ya, ini agak susah. Oke, ya. Doa adalah salah satu kekuatan terbesar dalam kehidupan orang percaya. Ya. Doa ini sesuatu yang sangat penting dan merupakan kekuatan dalam kehidupan kita. Ya. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita agar selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayatnya, nanti bisa dicatat. Ya bisa baca, bisa lihat di sana. Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada satu kondisi tertentu di mana juga kondisi itu harus dilakukan apa? Dengan doa dan berpuasa. Ya, ketika murid-murid akan mengusir, akan menyembuhkan, mendoakan orang yang sakit ayan. Bukan mengusir orang yang sakit ayan, menyembuhkan orang yang sakit ayan. Mereka nggak bisa. Lalu Tuhan Yesus berkata gini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dalam 1 Tesalonika, Rasul Paulus juga mengingatkan untuk apa kita tetap berdoa. Tetap berdoa. Lalu dalam perlengkapan senjata Allah, Bapak Ibu tahu perlengkapan senjata Allah, ya, dari ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ya, ikat pinggang kebenaran. Dan yang terakhir adalah berdoa setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi doa ini kekuatan terbesar dalam kehidupan kita. Salah satu senjata dalam perlengkapan senjata Allah. Makanya mari kita cek dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan dalam banyak masalah, mungkin dalam satu keluarga, ketidakharmonisan orang tua dan anak, suami dengan istri. Mungkin tidak ada ketidakharmonisan di sana. Coba cek,
kapan terakhir waktu doa bersama-sama? Mungkin kita menghadapi banyak hal dalam pekerjaan yang sepertinya berat dan seolah-olah jalan buntu. Coba cek kehidupan doa kita. Mari kita renungkan hal ini. Mungkin sudah selama ini kita jarang berdoa atau tidak pernah berdoa. Atau berdoa ketika hanya butuh saja. Nanti kita akan belajar apa yang disampaikan Tuhan Yesus tentang berdoa. Tapi ayo mari kita renungkan hal ini sungguh-sungguh. Apakah kita melupakan doa? Apakah kita selama ini tetap berdoa seperti apa yang Tuhan katakan? Ingat Tuhan mau kita tidak jemu-jemu berdoa. Oke, mari kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa. Oke, next. Dalam Matius pasal 5, pasal 6, Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 13, maka di sana kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa. Ya, judul perikopnya di sana jelas, hal berdoa. Mari kita akan lihat satu persatu apa yang Tuhan ajarkan tentang doa. Yang pertama dalam ayat yang kelima dikatakan demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang pertama Tuhan Yesus mengingatkan tentang berdoa, jangan seperti orang munafik. Apa itu orang munafik? Orang munafik adalah orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau hidup di dalam kebenaran. Tidak mau melakukan kebenaran. Coba kita akan lihat dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 46. Tuhan Yesus berkata demikian, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan ketika ada butuhnya. Tetapi dalam kehidupannya tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Atau firman Tuhan. Ya, saat Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang dasar yang benar. Yaitu dasar hidup kita harus berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Orang munafik adalah orang yang demikian. Orang yang datang kepada Tuhan ketika sedang butuh. Ya, ketika ada pergumulan, mulai datang, mulai rajin beribadah. Tetapi ketika pergumulannya selesai, dia nggak peduli lagi dengan ibadah. Tidak peduli lagi dengan yang namanya kehidupan, kerohanian. Tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan seperti orang yang demikian. Orang yang tahu kebenaran, tahu nih kalau orang Kristen itu harus sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Tapi hidupnya tidak ada dalam kebenaran. Ya. Ada orang-orang yang ketika mengalami masalah, karena ulahnya sendiri, tetapi kemudian berkata gini, wah ini ujian, mohon bersabar, ini ujian gitu ya. Ini ujian. Tapi padahal apa? Apa yang dia alami itu karena apa? Karena kesalahannya sendiri. Ini orang-orang yang dikatakan orang munafik. Tahu nih kebenaran. Ya tahu adanya Tuhan. Dan orang Kristen tidak boleh demikian. Ya, orang-orang yang maaf ya pejabat kadang-kadang ditangkap karena korupsi. Ini ujian bagi keluarga kami. Wah, ujian. Korupsi kok bilang ujian. Itu dosa. Nah, artis-artis ditangkap karena narkoba. Ini ujian. Mohon doakan kami. Ketika sudah ditangkap baru bilang mohon doakan. Selama ini apa yang dilakukan? Hidup dalam ketidakbenaran. Ya. Parahnya lagi, netizen di Indonesia juga kadang mulutnya itu nggak bisa dijaga. Pilih-pilih juga kadang-kadang netizen itu. Ya, kalau artis ditangkap narkoba, kalau good looking ya, wajahnya cakep,
atau cantik ganteng. Wah, tetap kuat ya, tetap kuat ya. Oh. Dalam ujian ini tetap kuat. Tapi kalau yang gak good looking, wah, yang wajahnya biasa-biasa saja, ya rasakan wah, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ini gak adil ya. Tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak melihat kita good looking atau gak good looking, tapi hati kita. Apakah kita hidup dalam kebenaran atau tidak? Jadi ketika orang yang berdosa ya harus terima konsekuensinya dari perbuatannya. Ketika seorang ketangkap karena mencuri ayam, maka harus terima ketika dia akhirnya dipukuli sama massa. Itulah konsekuensinya. Karena itu jangan seperti orang munafik. Kembali saya ingatkan, jangan seperti orang munafik. Hidup kita harus hidup dalam kebenaran. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan bukan cuma ketika kita sedang butuh, tapi datang kepada Tuhan tadi ada hubungan yang dibangun. Amin. Sampai di sini kita mengerti. Tuhan Yesus mengingatkan kita jangan seperti orang yang munafik. Yang kedua ayat yang ke-6 berkata demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tempat tersembunyi berbicara tentang ada waktu dan tempat khusus untuk berdoa. Ini berbicara tentang hubungan kita pribadi yang harus terus dibangun dengan Tuhan. Tempat yang tersembunyi. Sudahkah kita menyediakan waktu-waktu khusus? Secara pribadi bahkan secara korporat kita setia dengan waktu-waktu doa kita. Tuhan mau kita setia dengan waktu-waktu doa. Setia, konsisten. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam Alkitab baik perjanjian lama, perjanjian baru, Bapak Ibu baca Alkitab, Tuhan menjawab doa ketika ada di waktu-waktu doa. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam kitab Keluaran, Tuhan memerintahkan untuk bangsa Israel itu setiap hari mempersembahkan yang namanya korban pagi dan korban petang. Korban pagi itu sekitar jam 9 pagi. Kalau korban petang itu sekitar jam 3 sore. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab akan temukan hal demikian. Tapi coba perhatikan, seringkali Tuhan menjawab doa, melakukan terobosan dalam kehidupan umatnya. Ketika waktu-waktu korban itu dipersembahkan. Korban pagi, korban petang. Jadi bangsa Israel itu membawa korban persembahan. Imam datang kepada Tuhan membawa korban persembahan setiap pagi dan setiap petang. Tiap hari. Ini berbicara tentang doa. Kita hari ini tidak membawa korban persembahan berupa binatang atau kambing, domba. Karena sudah dikenapi oleh penebusan Kristus di atas kayu salib. Tetapi yang Tuhan mau adalah waktu-waktu doa kita. Waktu-waktu doa kita. Jadi ketika Tuhan menjawab doa kita, itu sebuah terobosan yang luar biasa. Dan kita akan temukan dalam Alkitab bagaimana ketika Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal. Tuhan menyambar korban Elia dengan api dari langit. Alkitab mencatat di sana ketika waktu korban petang. Maka tampillah Elia. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menyambar korban persembahannya. Daniel. Dia dijumpai malaikat Gabriel. Ketika apa? Waktu korban petang. Bahkan dalam perjanjian baru kita melihat hal-hal yang luar biasa juga demikian. Ketika Cornelius adalah orang non-Yahudi pertama yang percaya kepada Kristus. Jam 3 petang malaikat mendatangi dia. Petrus dan Yohanes ketika melakukan mujizat yang pertama menyembuhkan orang yang lumpuh di gerbang indah bait Allah. Ketika waktu
waktu sembahyang jam 3 petang. Lalu peristiwa Pentakosta yang luar biasa di loteng Yerusalem. Ketika Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Alkitab mencatat jam 9 pagi, waktu kurban pagi diberikan. Jadi ini berbicara tentang waktu-waktu doa. Ya. Kita hari ini gak harus jam 3 atau jam 9. Tetapi Tuhan mau kita memiliki waktu-waktu doa. Kita setia dan konsisten dengan waktu-waktu doa kita. Tuhan Yesus berkata ketika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu. Waktu doa pribadi kita mengkhususkan waktu dan tempat. Ya. Tutuplah pintu, kunci pintu. Bicara tentang apa? Tutup dari pintu-pintu kebisingan. Dari pintu-pintu yang mengganggu kita. Mungkin masalah-masalah pekerjaan. Mungkin telepon-telepon yang masuk, WA yang masuk. Tutup itu. Khususkan saat itu kita mau berjumpa dengan Bapa. Berikan korban, persembahan. Ya. Kalau zaman dulu memang persembahkan itu korban. Tapi sekarang apa? Korban berbicara tentang daging yang dibakar, tentang lemak yang dibakar. Kedagingan kita ini loh, lemak kita itu yang dibakar. Ya, tahu lemak, nah, daging, nah, di sini kalau bapak-bapak biasanya yang tidak olahraga itu banyak lemaknya. Itu ada di situ ya. Nah, contoh ya, tambun. Nah, ini kenapa? Karena gak olahraga. Tapi orang-orang yang olahraga badannya atletis, nah, ada di sana tuh. Pak Christian, nah, termasuk atletis, ya bapak polisi kalau nggak atletis ya dihujat warganet ya. Nah, kenapa? Olahraga, rajin olahraga Pak Kris. Oh sekarang jarang, wah Tuhan ampuni Tuhan. Udah dipuji malah jarang ya. Nah, olahraga, apa yang dibakar? Lemaknya. Berbicara tentang olahraga, berbicara apa sih? Kenyamanan. Ya. Kenyamanan kita yang harus dibakar. Ketika kita mau datang kepada Tuhan pagi hari, kita punya waktu saat teduh pagi hari. Daging kita ini yang dibakar nih. Lemak kita. Oh harusnya saya pengen tidur nih. Udara Wonosobo begitu dingin. Tidur. Daging yang dibakar. Tetapi apa? Bangun. Itu membakar daging kita. Lemak itu yang dibakar. Itulah persembahan kita. Ketika kita mau ada waktu-waktu kita hadir di menara doa. Tiap Jumat di tempat ini ada menara doa, jemaat bisa datang. Ya, datang. Ada hal-hal yang harus kita bayar harganya. Mungkin itu waktu kita. Ya. Kenyamanan kita. Ya. Hujan deras, tapi tetap setia, tetap datang. Itu daging yang dibakar. Itulah persembahan. Setia dengan waktu-waktu doa kita dan percaya. Waktu-waktu doa kita, disitulah Tuhan akan menyatakan terobosan dalam kehidupan kita. Apakah saudara rindu melihat terobosan terjadi dalam hidup saudara? Terobosan mungkin dalam keuangan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah keluarga, masalah kesehatan. Anda selama ini berdoa, ayo Tuhan katakan berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa, jangan jemu-jemu berdoa, terus berdoa. Konsisten dengan waktu-waktu doa kita. Dan saudara akan melihat terobosan nyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Itu yang kedua. Waktu dan tempat khusus untuk berdoa. Yang ketiga adalah jangan mengikuti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kita lihat ayatnya, ayat yang ke-7 dan ke-8, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus berkata, demikian lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jangan berdoa mengikuti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kembali Tuhan Yesus ingatkan ini. Apa orang yang tidak mengenal Allah? Mereka berdoa dengan cara mereka, dengan pola pikirnya.
Ada yang berpikir seolah-olah dengan kata yang panjang-panjang itu doanya dikabulkan. Ingat, doa bagi orang Kristen itu hubungan. Ya, bukan panjangnya, tapi kualitas dari hubungan itu. Bukan juga kata-kata yang indah. Oh, seolah-olah kalau memimpin doa dengan puitis itu doanya dikabulkan. Ya Tuhan Allah pencipta langit, surga dan bumi, segala isinya yang begitu luar biasa. Wah, deklamasi. Bukan itu. Atau ada yang doa itu seperti mantra. Wah. Doa Bapa kami, nanti kita akan belajar doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami kalau mau berhasil nih, mau dapat pekerjaan. Doa Bapa kami katakan tiap pagi 10 kali, siang 10 kali, sore 10 kali. Pasti dapat pekerjaan. Ada yang mengajarkan demikian enggak? Ada. Ya. Atau ditulis sebuah kertas, dibawa kemana-mana, masukin dompet. Ini akan membuat kamu kebal. Ada enggak? Ada, karena saya pernah jadi korbannya zaman dulu. Ya. Wah, ketika dipukul enggak kena, itu wah ini mandinya doa Bapa kami. Padahal mungkin yang mukul aja yang enggak bisa ya. Ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena mereka demikian. Karena memang apa yang mereka terima dari kepercayaan mereka, dari apa yang mereka anut, demikian adanya. Tetapi orang Kristen berbeda. Orang Kristen bukan seperti itu. Amin. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Harus doa, harus seperti ini, caranya seperti ini. Ditulis, dihafalkan. Ya kalau lagi belajar berdoa nggak apa-apa ya, lagi belajar. Tetapi intinya ini, bahwa kuasa doa itu bukan ditentukan oleh hal-hal demikian tadi. Bukan oleh hal-hal yang seperti itu. Tetapi bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Iblis nggak takut dengan kata-kata yang panjang atau kata-kata yang puitis. Iblis takut dengan kuasa. Ketika apa? Ketika kita tidak seperti orang yang munafik. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita memiliki kuasa. Ketika kita memperkatakan firman dalam doa kita. Kita berkata kepada iblis, lari, iblis akan lari. Tapi meskipun dengan kata-kata yang panjang, ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, iblis nggak takut dengan kita. Jadi kuasa doa bukan seperti apa yang dilihat oleh kita ketika melihat orang-orang di sekitar kita. Ya, memang kita berada di wilayah, di suatu tempat di mana kita ini sedikit jumlahnya. Orang-orang Kristen di sini kan sedikit ya. Dan mungkin kebiasaan-kebiasaan orang yang di luar kekristenan, mereka seperti itu dan tanpa sadar itu juga bisa mempengaruhi pola pikir dan cara pandang kita termasuk dalam hal doa. Tetapi hari ini kita belajar kebenaran Alkitab tidak mengatakan demikian. Jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Itu yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Sukacita, amin. Tuhan ampuni Tuhan. Ketika kata terakhir itu bersukacita ya, semangat. Ya. Yang keempat, ayo berdoa dengan pola yang Tuhan Yesus ajarkan. Ayat 9-13 ini yang kita kenal dengan sebutan doa Bapa kami. Kita akan lihat ya, saya bacakan ayat 9-11. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam doa Bapa kami ini kita akan belajar sebenarnya Tuhan sedang ngomong apa sih?
Tuhan sedang berbicara apa tentang doa ini? Ini berbicara tentang pola doa yang baik, pola doa yang benar yang Tuhan ajarkan. Jadi doa Bapa kami bukan sekedar untuk dihafalkan. Ketika saudara hafal itu bagus, itu baik. Ya, saya sejak SD, sejak sekolah minggu menghafalkan doa Bapa kami dan saya hafal. Tapi bukan masalah hafal, ingat ya tadi ya, bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bukan tentang hafalnya, tetapi ini bicara tentang pola doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan melihat dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berbicara tentang apa sih? Tentang pujian penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita tidak tahu caranya berdoa, Tuhan mengajarkan nih polanya doa. Pertama kita muji nyembah Tuhan dulu. Ketika kita doa pribadi, puji sembah Tuhan. Mungkin suara kita jelek, gak apa-apa, Tuhan gak ngelihat hal itu, Tuhan lihat hatimu. Ya. Gak ada musik, gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Bahkan mungkin kalau perlu, setel dulu MP3. Ya. Nyembah dulu, ikut nyembah di sana. Pujian penyembahan, berikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berbicara tentang pujian pengagungan kita kepada Dia. Ya. Kemudian ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berbicara tentang kehendak Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Jadi dalam doa kita, kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Gimana caranya? Beri telinga kita untuk Tuhan itu berbicara. Dengarkan firman-Nya. Baca firman Tuhan. Supaya kerinduan kita ini seperti apa yang juga menjadi kehendak-Nya. Apa yang dikehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang ayo kita mulai minta apa yang kita butuhkan. Ya, bukan apa yang untuk memuaskan hawa nafsu. Ingat dalam kitab Yakobus, Rasul Yakobus mengingatkan, kamu berdoa tetapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena apa yang kamu minta cuma untuk memuaskan keinginan hawa nafsumu. Karena itu Tuhan Yesus ajarkan nih. Berbicara tentang makanan kami yang secukupnya. Apa yang kita butuhkan. Bukan untuk kepuasan hawa nafsu. Minta Jeep Rubicon. Wah, bukan itu. Ya. Kalau memang Tuhan kasih, puji Tuhan. Tetapi bukan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu. Apalagi buat pamer, buat foto di Instagram. Enggak boleh. Ayat ke-12, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa dengan hati yang bersih. Jangan ada ganjalan, jangan ada luka, jangan ada kepahitan, jangan ada amarah. Tuhan Yesus berkata, jika kamu datang mempersembahkan kurban, teringat akan sesuatu dengan saudaramu, berdamai dulu. Memiliki hati yang bersih, saudara. Dan ayat yang ke-13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berbicara tentang apa sih? Ayo kembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan itu bagi Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan ketika kita tidak tahu caranya berdoa. Tuhan Yesus berikan nih polanya doa. Ayo kita praktekkan, kita mulai belajar dalam kehidupan kita. Dan ingat satu hal penting. Kita ini GBI, ya, Gereja Berdoa Indonesia, Gereja Battle Indonesia. Gereja kita adalah aliran Pentakosta. Ayat yang terakhir berkata apa? Next, tolong dibantu ya. Ketika kita tidak tahu caranya berdoa, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini berbicara tentang doa di dalam Roh, doa berbahasa Roh. Karena itu, ayo ketika
kita berdoa dalam doa pribadi atau doa secara korporat, aktifkan roh kita dengan doa berbahasa roh. Percaya dengan bahasa roh. Kalau kita belum dikaruniai bahasa roh gimana? Doa dengan bahasa akal budi sambil terus minta Tuhan, beri aku bahasa roh. Baptis aku dengan Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus, orang yang dibaptis Roh Kudus lah tanda awalnya berkata-kata dengan bahasa roh. Mungkin di gereja-gereja lain tidak mengajarkan hal demikian, tetapi Alkitab mengatakan bahasa roh. Ada yang namanya bahasa roh. Roh membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin kita menghadapi masalah yang berat dan kita tidak tahu caranya bagaimana. Kita cuma bisa menangis sambil terus berbahasa roh. Saya pernah menghadapi situasi di mana rasanya itu, situasi ini banyak hal yang sepertinya tidak bisa diselesaikan dengan kemampuan sendiri. Saat itulah saya datang kepada Tuhan, saya berdoa. Saya nggak tahu caranya berdoa. Saya nyembah Dia dan saya berbahasa roh terus. Terus berbahasa roh. Dan saat itulah ada damai sejahtera turun. Apakah masalahnya selesai? Belum. Tetapi setelah itu Tuhan perlihatkan hal yang ajaib. Hikmat-hikmatnya Tuhan berikan. Dan Tuhan membawa kita untuk mengatasi persoalan itu satu demi satu dengan caranya yang ajaib. Jadi Roh Kudus membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berbahasa roh. Jangan ragu, jangan takut. Ketika mungkin pemimpin pujian ngajak, ayo berbahasa roh bersama-sama. Ketika hamba Tuhan ngajak, ayo berbahasa roh bersama-sama. Jangan takut. Dan percaya ketika kita berbahasa roh, bukan akal budi kita yang berdoa, tapi roh kita. Apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang sebenarnya kita tidak tahu harus kita ngomong apa, berbicara apa, lakukan apa. Ketika kita berbahasa roh, itu roh kita berbicara kepada Tuhan. Amin. Mari sekali lagi saya ingatkan, di waktu-waktu doa, itulah ada waktunya terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Kembali, ayo cek diri kita. Perhatikan waktu-waktu doa kita. Apakah kita sudah lama tidak berdoa? Jika itu terjadi dalam kehidupan kita, ayo pagi hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, responi firman Tuhan. Tuhan, aku mau kembali membangun kehidupan doa. Doa bagi orang Kristen bukan sekedar rutinitas. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Dan percaya firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin buat firman Tuhan. Saya undang main musik, worship leader boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan kembali berdoa buat apa yang telah Tuhan nyatakan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita. Renungkan apa yang Tuhan ingatkan. Hal berdoa. Mungkin sesuatu yang tidak asing dan kita sering mendengarnya. Tetapi ketika pagi hari ini kembali Tuhan ingatkan, maka saya percaya Tuhan rindu hidup kita terus membangun hubungan kita dengan Dia di dalam doa. Dan percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Allah masyikara lalaba. Allah masyikara lalaba. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Katakan saat berdoa Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin
mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Apapun pergumulan kita percaya Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagi Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Yesus Kristus tetap sama. Dulu Sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Lebih lagi katakan dengan iman, tiada yang mustahil Tuhan. mustahil bagimu. Tiada yang tak Tiada mungkin. yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang selamanya Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita, bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, ya ralaba syaralaba syarkanana masyatu. Ya nana masyaralaba. Ya nana masyatu. Ya ralaba syaralaba. Jemaat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kesempatan kita terus membangun hubungan kita, bangun roh kita. Kita yang udah dikaruni bahasa roh, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Ada yang belum dikaruni bahasa roh, sembah Dia dengan bahasa akal budimu. Dalam waktu-waktu doa, percaya ada terobosan terjadi dalam hidup kita. Onana masyigara la ba 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 ba. Ola masyigara la ba 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 ba. Hena nana la masyigara la ba 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 ba. Ola masyigara la ba 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 ba. Diara la ba 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 ba. Iya nana masyigara. Jemaat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang doa. Mari cek kehidupan doa kita, introspeksi diri kita. Apakah selama ini kita konsisten dengan waktu-waktu doa? Tuhan mau kembali kita bangun kehidupan doa. Karena ketika kita konsisten dengan waktu-waktu doa, maka terobosan akan terjadi dalam kehidupan kita. Terobosan hal-hal yang mungkin itu sesuatu yang berat selama ini kita hadapi. Kita belum melihat jawaban doa. Percaya kita akan menghadapi
tantangan, tetapi juga percaya terobosan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus kuasanya masih sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Mari berdoa, jangan seperti orang yang munafik, orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu firman Tuhan. Karena doa orang yang benar, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Bukan doanya tapi orang yang benar. Berdoa dengan iman, berdoa dengan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan nyatakan hal yang baru, Tuhan menyatakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Tahun 2023 dikatakan tahun yang tidak mudah, tetapi kita akan mengalami kemenangan di tahun ini. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Kita akan mengalami kemenangan jika kita setia dengan waktu-waktu doa kita. Bakar lemak itu, bakar lemak dalam diri kita, kenyamanan diri kita, hampiri Dia. Waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Mari umat yang mau meresponi firman Tuhan, angkat tangan. Saya akan berdoa buat jemaat Tuhan, buat Bapak Ibu. Aku melihat hati dan tangan-tangan yang terangkat kepadamu Bapak. Kau melihat keadaan mereka, bahkan pergumulan mereka yang terdalam sekalipun. Tuhan tahu. Tuhan nyatakan terobosan dalam kehidupan umat-Mu Bapa. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang menghadapi pergumulan beban yang berat, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan nyatakan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa umat-Mu Tuhan untuk terus konsisten dengan waktu-waktu doa, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahwa umat-Mu Tuhan mengalami janji dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam seluruh kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih. Mari umat yang dikasihi Tuhan, tetap angkat kedua tangan kita pandang kepada Tuhan Yesus. Persiapkan hati dan hidup kita untuk terima berkat-Nya. Engkau yang sungguh-sungguh datang beribadah dengan hati yang mencari Tuhan. Engkau yang mendengarkan firman-Nya dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka janjinya engkau akan dibawa semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saat ini pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.